Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Marhaban bikum ayuhat talabah fi al-halaqah al-jadidah darsuna al-yawm Mustalahul Hadis. Selamat datang pada ikhwah sekalian pada pertemuan kali ini. Pelajaran kita pada hari ini adalah kita akan belajar tentang Mustalahul Hadis. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan murojaah sedikit tentang pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang sudah antum pelajari sebelumnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu di tahun yang lalu. Mustalahul hadis adalah sebuah ilmu yang sangat penting, sebuah ilmu dasar yang dimana semua ilmu, baik itu fikih, tafsir, nahwu, semua mereka punya dasar, punya fondasi yang akan membangun ilmu tersebut. Seperti fikih ada ilmu usul fikih, nahwu ada dasar-dasar nahwu, tafsir ada usul tafsir. Begitu juga ilmu hadis ada ilmu yang harus kita pelajari sebelum masuk ke dalam ilmu hadis, yaitu mustalahul hadis, agar kita bisa memahami istilah-istilah yang ada di dalam hadis tersebut. Dan perhatian para ulama dalam masalah ini sangat sangat besar. Dan di antara dalil yang dijadikan sebagai pegangan dalam meriwayatkan hadis adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang yang fasik, maka telitilah, tabayyun, klarifikasi kebenaran berita yang dinukil oleh orang yang fasik tersebut. Sini jadikan dasar oleh para ulama dalam ilmu riwayat bagaimana meneliti kebenaran berita yang disampaikan oleh seseorang. Begitu juga dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadarallahu mra'an sami'a minna say'an faballaghahu kama sami'a." Semoga Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dari kami, syai'an minna faballaghahu kama sami'a. Lalu dia menyampaikannya lagi sebagaimana dia mendengar. Dia sampaikan sebagaimana. Jadi yang disampaikannya A, B, C, D, E, dia sampaikan lagi A, B, C, D, E. Tidak ditambah, tidak dikurangi, seperti apa yang dia dengar. Farubba muballighin aw'a min sami'in. Farubba muballighin aw'a min sami'in. Dan bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih paham daripada orang yang mendengar. Dan dalam riwayat yang lain disampaikan oleh Nabi SAW, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Dan boleh jadi orang yang membawa fikih, maksudnya meriwayatkan hadis, meriwayatkan riwayat hadis itu lebih ilaman huwa afqahu minhu. Ilaman huwa afqahu minhu. Ada orang yang disampaikan lebih paham daripada dia. Tapi yang menjadi konsentrasi kita, fokus kita adalah bagaimana Nabi SAW mendoakan, nadarallahu mar'an sami'a minna sayi'an, orang yang mendengar sesuatu dari lalu dia menyampaikannya dengan apa adanya, tanpa dikurangi, tanpa ditambahkan, maka semoga Allah akan mencerahkan wajah. Ini adalah ilmu yang sangat mulia dan dipraktikkan oleh para sahabat, bagaimana mereka ketika menukil berita, mereka memastikan apakah berita ini disampaikan oleh orang yang benar, apakah ada saksi-saksi, sebagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Abu Musa al-Asy'ari mengabarkan kepada beliau bahwasanya ketika seseorang bertamu kepada seseorang, lalu ketika sudah mengucapkan salam 3 kali tidak dijawab, maka pulang. Maka Umar mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, hadapkan kepada saya orang lain yang mendengar hadis tersebut selain engkau. Ini membuktikan bahwasanya para sahabat benar-benar teliti apakah benar hadis itu dari Nabi SAW, dan terus berkembang. Awalnya hanya belum menjadi sebuah kitab, belum menjadi sebuah buku dinukil oleh para ulama, diajarkan secara lisan, kemudian sampai berkembang pada abad ke-4 Hijriah. Kitab yang pertama kali dikarang dalam masalah ini adalah
kitab yang dikarang oleh seorang ulama, Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Abdurrahman Ibn Khallad Ar-Rahmahurmuzi, yang beliau mengarang sebuah kitab Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ini sebagai awalan bagaimana semangat kita dalam mempelajari hadis ini, belajar mustalah hadis, bagaimana Nabi SAW mendoakan nadarallahu mur'an sami'a maqalati nadarallahu amra'an sami'a sayyan minna faballagahu kama sami'a. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dari kami sebagaimana dia mendengar. Taib. Kemudian kita akan sedikit mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari pada sebelumnya. Antum yang sudah belajar, kita ulang sedikit sebelum kita masuk pada pembahasan di semester ini. Yang akan kita pelajari pada semester ini adalah ilmu mustalah. Apa itu ilmu mustalah? Huwa ilmun bi usulin wa qawaid yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan wa min haitsul qabul war rad'. Ini adalah mustalah adalah ilmu tentang dasar-dasar dan kaidah-kaidah yu'rafu biha, dengan dasar-dasar dengan kaidah tersebut akan kita ketahui ahwalus sanad wal matan. Jadi kita pelajari nanti ada as-sanad dan al-matan. Artinya min haitsul qabul war rad, ditinjau dari apakah sanad dan matan tersebut bisa diterima atau tidak. Jadi bisa diterima atau tidak sih sebuah riwayat yang matannya seperti ini, sanadnya seperti ini, bisa diterima atau tidak? Valid tidak? Sahih tidak? Maudhu'nya, tema yang akan kita bahas dalam permasalahan ilmu mustalah adalah sanad dan matan. Jadi yang kita pelajari adalah sanad hadis, kemudian matan-matannya, dari ditinjau dari diterima atau tidaknya sanad dan matan tersebut. Ini yang kita pelajari, ta'rifat awaliyah yang harus kita pahami dulu. Yang harus kita pahami sekaligus murojaah apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Kemudian samratuhu, apa sih manfaatnya kita belajar ilmu mustalah hadis? Tamyizus sahih minas saqim minal ahadits. Kita bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang ada penyakitnya sakim, dan yang penyakitnya bisa banyak, ada yang dhaif, ada yang bagi macam nanti akan kita pelajari. Jadi, dengan belajar ilmu mustalah kita akan bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis bisa dipakai sebagai dalil, mana yang hadis bisa digunakan, bisa kita amalkan. Dengan itu kita belajar ilmu mustalah. Baik. Sekarang kita berpindah. Apa sih hadis itu? Al-hadis secara bahasa maksudnya al-jadid, sesuatu yang baru, dan secara bahasa, dan jamaknya ahadis. Adapun secara istilah para ulama mengatakan ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disandarkan, semua yang dinisbatkan, semua yang kita kaitkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapannya, perbuatannya, atau ketetapan beliau atau sifat beliau. Jadi ketika Rasulullah mengatakan sesuatu, maka itu hadis. Ketika Rasulullah melakukan sesuatu karena Rasulullah yaf'alu kaza, itu juga hadis. Atau ketetapan Rasulullah menetapkan ada seorang, misalnya ada sahabat yang makan dok, Rasulullah diam. Ini Rasulullah SAW tidak mengingkari. Takrir ketetapan dari Rasulullah, ini juga hadis. Atau sifat Rasulullah SAW, ini juga hadis. Ketika sebutkan sifat Rasulullah, bagaimana cara jalan beliau, cara duduk beliau, cara tidur beliau, ini juga dimakan hadis. Kemudian khabar, ini materi juga yang akan kita pelajari dalam ilmu hadis, ilmu mustalah. Apa itu khabar? Apakah khabar itu sama dengan hadis? Nah, secara bahasa artinya ada an-naba, berita. Jamaknya adalah khabar. Adapun secara istilah ada 3 versi. Khabar secara istilah ada 3 versi. Yang pertama, muradifun lil hadis. Jadi secara yang pertama, khabar itu sama dengan hadis. Ini makna yang pertama. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah kata dalam al-khabar, itu bisa jadi pertama kita lihat
Bisa jadi maknanya adalah sama dengan hadis. Hadis tadi adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min qaulin, aw fi'lin, aw takririn, aw sifatin. Ada 4 ya. Qaulin ucapan, fi'lin perbuatan, takrir ketetapan, sifat dan sifat. Atau mughayyirun lahu, atau berbeda. Berbeda. Ai maksudnya adalah hadis itu adalah ma ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu, atau yang kedua maksudnya hadis itu adalah berbeda dengan khabar. Hadis adalah semua yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi 4 hal yang kita sebutkan tadi, 4 hal. Adapun khabar ma ja'an ghairihi. Adapun khabar adalah berita yang datang selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada yang mengatakan uh, kalau yang datang dari Nabi SAW kita katakan hadis, atau kalau berita yang datang dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita katakan itu adalah khabar. Ini definisi yang kedua. Kemudian yang ketiga, di khabar lebih umum daripada hadis. Khabar lebih umum daripada hadis. Maksudnya, kalau hadis itu adalah berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari qaulin, fi'lin, takririn, wasifatin, maka khabar lebih umum. Semua berita yang datang dari Nabi atau selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kita lihat saja maksudnya apa dari sebuah kalimat. Tapi ini perlu kita ketahui dulu. Kemudian al-asar. Tapi yang biasanya yang digunakan adalah khabar itu sesuatu yang lebih umum. Khabar adalah sesuatu yang lebih umum daripada hadis. Khabar bisa mencakup dari Nabi SAW atau selain Nabi SAW. Adapun hadis itu adalah sesuatu yang berita yang datang dari Nabi SAW. Kemudian al-asar, apa itu asar? Secara bahasa adalah baqiyatus syai', sisa dari sesuatu. Misalnya al-asar, jalan ada asarnya, ada jejak-jejaknya, itu namanya sisa atau jejak sesuatu. Secara istilah ada dua macam. Yang pertama, muradifun lil hadis, sama dengan hadis. Asar maksudnya sama dengan hadis. Jadi ketika disebut asar maksudnya maksudnya adalah hadis atau berbeda. Jadi, dan ini yang kita pakai ya. Asar adalah ma udifa ila sahabat wa tabi'in min aqwal aw af'al. Jadi semua berita yang dari sahabat atau dari tabi'in itu semua kita akan namakan asar. Adapun berita-berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita namakan itu adalah hadis. Jadi bedakan antara penggunaannya hadis, khabar dan asar. Kalau hadis ma udifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw takririn. Adapun khabar lebih umum daripada hadis, mencakup berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian yang kedua al-asar adalah semua berita yang datang dari sahabat dan tabi'in. Ini pertemuan kita pada kali ini, insya Allah bisa dipahami ya, jadi tidak terlalu banyak. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tentang apa sih itu matan, apa itu sanad, akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nalqakum alal khair, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.